Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Marita di dengan 90122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari studi general dengan dosen pengampu itu Andika Tias. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang berjudul Transitioning from Academia to Industry. Di sini ada perbedaan antara lingkungan industri dan akademik R&D. Perbedaan antara di lingkungan industri dan akademik. Dan akademik mencakup berbagai aspek termasuk tujuan fokus sumber daya dan hasil akhir yang diinginkan. Contoh perbedaan utama dari antara R&D di sektor industri dan akademik adalah yang pertama ditinjau dari tujuan utama. Di mana R&D dalam industri fokus utamanya adalah pengembangan produk atau proses baru untuk kepentingan komersial dan bertujuan untuk menciptakan inovasi yang memberikan keuntungan dalam bersaing dan meningkatkan probabilitas perusahaan, sedangkan pada R&D akademik berfokus pada penemuan ilmiah, eksplorasi konsep teoritis, dan pengembangan pemahaman ilmiah serta memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan tanpa kepentingan komersial yang mendominasi. Contoh yang kedua adalah sumber dana pada R&D. Sektor industri dananya berasal dari perusahaan industri dan seringkali berasal dari laba dan pendapatan operasional. Sumber dana tambahan sumber dananya bisa berasal dari investasi eksternal ataupun kemitraan bisnis. Sedangkan R&D akademik, sumber dana utama adalah dari hibah penelitian pemerintah, yayasan organisasi nirlaba, dan dana pendidikan tinggi, serta pembiayaan juga dapat diperoleh dari pendanaan swasta, walaupun tidak selalu didapat. Selanjutnya, di sini ada New Skill for Success. New Skill for Success itu skill yang dibutuhkan untuk sukses, memiliki peran keterampilan penting untuk berhasil di era modern yang terus berubah ini, dan cukup keterampilan yang tidak hanya terkait dengan pengetahuan teknis atau keahlian khusus dalam suatu bidang, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan berinovasi dalam lingkungan yang dinamis. Terdapat seperti keterampilan berpikir kritis, problem solve, komunikasi efektif, kolaborasi, dan adaptabilitas, dan yang lainnya. Juga keterampilan tersebut dianggap penting karena lingkungan bisnis dan pekerjaan saat ini terus berubah dengan cepat akibat adanya teknologi, organisasi, dan dinamika ekonomi. Kemampuan untuk mengembangkan dan mempertajam keterampilan ini dapat menjadi kunci keberhasilan di dunia kerja modern. Selanjutnya yaitu di sini ada project management. Project management ini terdiri dari 3, yang pertama leadership, yang kedua effective communication, yang ketiga management stakeholder. Yang pertama yaitu leadership. Leadership pada project management adalah membuat visi serta misi, mampu mengkomunikasikannya dengan jelas, yang bertujuan pada proyek, dan mampu memberikan bimbingan kepada anggota tim, serta membantu mereka di tugas mereka, dan memberikan saran atau arahan ketika diperlukan. Juga contohnya adalah mendorong kolaborasi, yaitu memastikan bahwa anggota tim dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung dalam mencapai tujuan proyek. Yang kedua ada effective communication. Kuncinya adalah berjalannya suatu proyek, yaitu memastikan disampaikan dengan jelas dan tepat. Untuk meminimalisir kesalahpahaman, hal ini sangat penting
dalam mengelola proyek karena dibutuhkan strategi dan praktik untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam nama manajemen proyek, yaitu memiliki rencana komunikasi yang jelas dan tepat, serta memberikan umpan balik yang baik stakeholder. Manajemen stakeholder dibutuhkan perhatian yang terus-menerus selama proyek berjalan. Saat melakukan manajemen stakeholder dengan baik dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek secara keseluruhan yang mengakibatkan kita mendapat dukungan secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada networking atau mentorship. Networking ialah sebuah proses dalam membangun dan memelihara hubungan dengan orang-orang secara profesional yang memiliki tujuan untuk saling mendukung dan berbagi informasi atau sumber daya jaringan. Dari rekan kerja, kolega, mitra bisnis, atau orang-orang dari atau komunitas tertentu. Mentorship adalah hubungan di mana seorang individu yang memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih tinggi memberikan panduan dan nasihat dan juga bimbingan kepada individu lain yang ingin belajar dan berkembang dalam bidang tertentu. Networking dan mentorship adalah alat yang sangat berharga dan penting dalam pengembangan karir dan serta pengembangan pribadi. Melalui networking, seseorang dapat memerlukan catatan profesional, mendapatkan wawasan tentang industri atau bidang tertentu. Manfaat dari sebuah networking atau mentorship ini yaitu yang pertama, menemukan kolaborator pelengkap, yang kedua, adanya pembelajaran dan upaya pendukung, dan yang ketiga, ada membangun reputasi. Selanjutnya ada ketajaman dasar berbisnis. Ketajaman dalam berbisnis dibutuhkan sebagai aspek dasar dalam beroperasinya suatu usaha bisnis. Berikut ini adalah dasar berbisnis. Yang pertama itu ada pemahaman dalam berbahasa bisnis. Maksudnya itu kemampuan dalam memahami dan menggunakan istilah seperti jargon dan bahasa khusus yang umum digunakan dalam dunia bisnis ini, termasuk memahami yang terkait dengan keuangan, strategi bisnis, pemasaran, dan aspek-aspek dari operasi bisnis. Memahami bahasa bisnis adalah penting karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan efektif dan dalam konteks profesional. Ini juga membantu memahami dokumen bisnis, laporan keuangan, dan komunikasi bisnis lainnya. Yang kedua itu adalah pemahaman terhadap usaha bisnis yang dimiliki. Maksudnya itu secara dasar yang mendalami pada organisasi perusahaan kita bekerja atau yang kita miliki ini mencakup pengetahuan tentang tujuan beroperasi, budaya, dan perusahaan. Di sini ada perbedaan dalam industri. Perbedaan dalam dunia industri bisnis mengacu pada tiga hal. Yang pertama, luas suatu minat dan keahlian. Pengetahuan dalam atau keahlian dalam berbagai bidang atau industri. Seseorang dengan memiliki minat yang mencakup berbagai topik atau industri dan mungkin memiliki keahlian yang signifikan. Yang kedua ada pengembangan secara pribadi dan ilmiah. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmiah secara teknis tertentu sekaligus memiliki keterampilan sosial, kepemimpinan, dan aspek pribadi lainnya dalam konteks pendidikan di industri kombinasi dari pengembangan ilmiah. Yang ketiga ada tekanan pada dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan berupa emphasis on impact dalam konteks desain industri ini berarti fokus pada hasil atau konsekuensi dari tindakan atau inisiatif dalam industri tertentu. Ini
mengacu pada upaya untuk mengukur dan menilai dampak positif atau perubahan yang signifikan yang dihasilkan oleh kegiatan atau keputusan yang diambil dalam industri. Selanjutnya ada menjadikan CV yang berkualitas. Cara menjadikan CV yang berkualitas dan dapat dilihat di sini. Yang pertama itu ada pengalaman yang dimiliki saat di luar negeri, yang kedua rekam jejak yang dimiliki, yang ketiga magang atau pelatihan yang meningkatkan skill, yang keempat ada penghargaan atas sebuah skill, yang terakhir ada beasiswa atau biaya sebagai bentuk hadiah dari skill. Selanjutnya yaitu ada nilai dari sebuah pelatihan. Nilai dari sebuah pelatihan ini kita ada tiga di sini. Yang pertama yaitu ada proses penyeleksian yang sangat kompetitif yang menggunakan nilai keberhasilan rendah. Yang kedua ada aplikasi atau bentuk dari pelatihan atau pendidikan CV akademik dan soft skill. Yang terakhir yaitu ada wawancara, misalnya itu kayak wawancara di rumah sebenarnya dan yang mampu kamu lakukan di perusahaan itu seperti apa, kayak seperti keunggulan kamu. Sekian tadi general yang telah saya sampaikan. Terima kasih.